2022. Tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat yang luar biasa sehingga kita bisa menghadiri pendampingan Ibu 2 ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Rambi Puji 1, yang terhormat Ibu Guru dari SDN Rambi Puji 1, dan tak lupa rekan saya CGP Bapak Johan yang saya banggakan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Adapun tujuan kegiatan kali ini yaitu nantinya kita akan mendiskusikan tentang cita-cita atau visi terhadap anak didik kita untuk masa depan yang akan datang, yang sesuai dengan Rahardi Ki Hajar Dewantara. Adapun tahapan ini yaitu merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh Bapak Johan selaku CGP Angkatan 9, di mana beliau harus bisa atau mengetahui bagaimana proses membentuk atau mewujudkan visi dari sekolah. Syukur-syukur nantinya bisa untuk diterapkan di lembaga yang diampuhnya. Dan tak lupa juga nantinya diharapkan Ibu Dewan Guru bisa berperan aktif pada kegiatan pada pagi hari ini supaya tujuan pada kegiatan kali ini bisa tercapai. Baiklah, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya di sini berlaku sebagai PP dari Bapak Johan, pengajar praktik yang mendampingi Bapak Johan selama Bapak Johan mengikuti program guru penggerak yang insya Allah kurang lebih 6 bulan. Sekarang berjalan 2 bulan ya Pak ya. Insya Allah 4 bulan lagi Bapak Johan akan menyandang sertifikat GP. Amin. Dan mudah-mudahan juga apa ilmu yang didapatkan oleh Pak Johan selama mengikuti PGP bisa diketok-keluarkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kegiatan selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Johan. Monggo Bapak Johan, waktu dan tempat saya persilakan. Atau mungkin ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu pengajar praktek calon guru penggerak dari rekan kita Mas Johan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD Satuan Pendidikan SDN Rambi Puji 1. Pertama, patut kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan suatu kesehatan, kenikmatan, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan selalu memberikan syafaat, memberikan hidayah sehingga kita bisa menjalankan atau melaksanakan kewajiban kita pada hari ini, yaitu melaksanakan tugas rutin mengajar di depan kelas. Dan yang kedua, salawat salam senantiasa kita limpahkan kepada Junjungan Besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kepada Pak Johan selaku CGP. Alhamdulillah tidak banyak lembaga yang punya CGP. Jadi monggo Mas Johan di sini sebagai yang pertama di SD ini nantinya bisa menularkan ilmunya, bahkan menularkan semua Bapak Ibu Guru yang ada di sini terrekrut atau mengikuti jejak Mas Johan. Itu juga menjadi calon guru penggerak. Karena sekarang sudah waktunya mengikuti program-program pemerintah. Karena kalau kita tidak
mengikuti perkembangan, minimal bisa menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Dan alhamdulillah SDN Rambi Besi 01 punya TGB. Secara tidak langsung kalau di lembaga itu punya guru penggerak, ini akan termotivasi dan dibaca di lembaga lain. Oh, di sana sudah ada guru penggeraknya. Berarti yang belum ini masih mengusahakan ada. Tapi karena di sini sudah ada guru penggeraknya, mudah-mudahan adalah nanti ilmu yang selama ini diterima dari pengajar praktek dan sebagainya bisa diterapkan pada anak didiknya, pada teman-teman kita, sehingga Rambi Besi 1 dengan adanya TGP selangkah lebih maju ke depannya. Itu saja yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan acara ini, agenda pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT sehingga mendapatkan hasil yang baik. Itu saja yang saya sampaikan. Saya harapkan Bapak Ibu atau Ibu-ibu guru di SDN Rambi Besi 1 mengikuti apa yang pada hari ini ada action dari guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya untuk kepala sekolah dan dari Ibu pengajar praktik. Terima kasih juga waktunya untuk rekan-rekan yang sudah bersedia hadir di ruangan ini ya. Oke, Ibu non sewu, sebelumnya saya mau memperkenalkan rekan-rekan saya dulu karena saya bisa jadi CGP, bisa ikut CGP karena dorongan dan kolaborasi dari rekan-rekan juga sekalian. Nah, saya nggak mungkin bisa ikut CGP kalau nggak ada dorongan, nggak ada yang kemarin bantu saya ngasih solusi gitu ya. Dari yang sebelah kanan ini ada namanya Ibu Wida. Ini masih muda, Bu, masih di bawah saya, jadi ke depan ini masih panjang. Jalannya masih panjang, jalan karirnya masih sangat panjang. Terus yang di sebelah kanannya Bu Wida ini ada Bu Bibit, Bu. Ini sudah saya ibaratkan sebagai kakak saya. Karena banyak bercerita tentang kehidupan ke saya, Bu Bibit senior. Sebelahnya ada Bu Indah, ini juga kakak saya. Terus sebelahnya juga ada Bu Galuh, ini malah lebih muda lagi, Bu. Jadi yang paling muda Ibu Galuh di sini. Jadi masih sangat panjang sekali. Sebelahnya ada Ibu Kris, ini yang sering saya ajak repot tuh. Ayo Pak, ayo kita buat program sekolah, ayo kita gini-gini. Saya sering gini. Ini banyak kakak saya di sini. Alhamdulillah di sini juga banyak yang sudah ASN. Jadi insya Allah ke depan kita bakal punya CGP banyak, Pak. Gitu. Karena begini rekan-rekan, ini belum dicopot benernya ya. Untuk ke depan itu yang ini saya sedikit saja menceritakan tentang ini. Ke depan itu kita untuk kenaikan tingkat itu memang hanya SKP yang dinilai kepala sekolah, dan itu pengembangan dirinya tidak hanya PTK, bisa dari webinar atau seminar-seminar, workshop itu. Tapi itu ada syaratnya, itu yang sertifikat yang dikeluarkan oleh satu Kementerian Pendidikan, kedua Dinas Pendidikan, ketiga universitas. Jadi kan banyak itu di WA, share-sharean itu webinar yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga swasta, itu mungkin itu bakal sulit diakui karena ke depan seperti itu ya. Ini hanya sentilan sedikit. Oke, biar tidak tegak, saya mau bertanya dulu. Ini kan acaranya diskusi, jadi saya juga belajar di sini ya rekan-rekan ya. Ini adakah yang dulu di sekolahnya atau di sekolah sini diajak omong-omongan bareng untuk membahas visi sekolah? Ada? Sudah ya? Oke, baik. Coba ada yang tahu visi sekolahnya? Coba apa Pak Galuh?
Mengembangkan iptek dan imtek prestasi di sekolah. Mengembangkan iptek dan imtek prestasi siswa di sekolah. Oke, bagus. Mengembangkan prestasi siswa imtak dan dalam imtak dan imtek. Imtak itu iman dan takwa. Imtek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Dalam pembentukan visi kemarin, apakah rekan-rekan guru diajak untuk berpendapat, Bu, saya itu pengen sekolahnya itu yang anaknya itu aktif. Bu, saya itu ingin sekolah yang tiap bulan itu ada pertunjukan budayanya. Bu, saya itu pengen sekolah itu yang ada tiap bulan itu ada olahraganya. Adakah seperti itu? Apakah langsung, Bu, wis pokoknya iman dan takwa dan teknologi, wis pokoknya ngono wis, atau ada diajak diskusi seperti itu rekan-rekan? Ya, oke ya. Diskusi seperti itu. Berarti sudah ada seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada diskusi pasti sudah bisa dong menjawab pertanyaan ini. Kita tuh memimpikan murid-murid kita itu di sekolah seperti apa. Nah, kalau sudah berdiskusi untuk menentukan visi sekolah, coba dari rekan-rekan, saya pengen tahu gitu loh. Saya kan tidak ikut kemarin itu waktu penulisan visi. Coba saya pengen tahu apa sih, bagaimana sih cita-cita kita untuk memimpikan para murid itu ya. Coba. Monggo dituliskan, tidak usah panjang lebar, 1 menit saja. Kita memimpikan murid-murid yang religius atau yang disiplin atau yang mempunyai soft skill teknologi atau pintar nari. Coba, saya ingin tahu jawaban dari rekan-rekan sekalian. Kita membuat murid-murid yang berkarakter, berprestasi. Oke. Sini jawaban. Berkarakter, berprestasi sesuai dengan misi sekolah, imtak dan imtek. Coba yang lain. Iya. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha. Gak apa-apa ya, terbang. Oke. Memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, kreatif, disiplin, takwa, sopan dan santun, rasa tanggung jawab dan paham teknologi. Oke, baik. Oke, ternyata sudah banyak mimpi dari guru-guru ini untuk mewujudkan murid-murid yang belum. Oh, banyak mimpinya, berarti suka tidur. Oke, sambil menunggu kita lanjut ke yang kedua. Ya, karena kalau kita bicara mimpi terus kita nanti nggak bangun-bangun. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, coba Bapak Ibu guru di sini tuh percaya bahwa murid saya itu bisa apa sih? Aku percaya muridku dablek, masuk gitu. Aku percaya muridku pinter-pinter. Atau aku percaya muridku
Coba, sudah? Sudah? Oke, baik. Kita percaya bahwa murid saya mandiri, disiplin, bisa bekerja sama, gotong royong. Wah, bagus ini. Mandiri, disiplin, bisa bekerja sama, dan gotong royong. Oke, Bu Galuh percaya kalau murid bisa jadi generasi pemimpin masa depan. Bisa ngalap kali kita. Oh, oke. Sini mungkin ini. Oke, yang belum, wah ini warna kuning. Bisa berpikir dan berkreasi sesuai dengan karakter. Iya, betul. Kalau tidak bisa berpikir susah, Bu. Dari Bu Ida, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang dapat memajukan negara. Bagus. Nanti negaranya maju ya. Ya nanti kita maju sampai ke Eropa. Kita maju itu. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik yang mampu belajar secara mandiri, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Oke, bagus. Kita percaya. Berarti tadi kita sudah memberikan murid-murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid-murid itu kita hebat-hebat. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Sekolah kita mengutamakan apa ya? Apakah sekolah kita mengutamakan pokoknya disiplin, guys? Atau kita mengutamakan pokoknya kudu religius? Nah, pokoknya kudu kerjasama, pokoknya kudu mandiri. Kita mengutamakan apa di sekolah? Saya ingin tahu di kelasnya Bapak Ibu itu mengutamakan apa? Terus pokoknya kelasnya resik, berarti utamakan kebersihan. Apa beda? Beda, kita mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran. Ya, bagus ini. Karena kita memang butuh orang-orang yang jujur. Lalu kalau di sekolahnya Bu Galuh, di kelasnya Bu Galuh, berakhlak mulia, bisa menghargai orang lain. Betul, biar tidak terjadi bullying ya. Sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi murid secara optimal. Betul. Oke, memang betul. Kita harus mengembangkan karakter baik kepada anak-anak. Ada lagi, siswa yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berteknologi. Wah, bagus ini untuk menjawab tantangan zaman. Disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak. Oke. Baik, kita mengutamakan itu. Tadi saya tahu, oh ternyata di kelasnya Bu Wida mengutamakan seperti ini. Oh ternyata di kelasnya Bu Pipit ingin berteknologi ya. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, apakah mereka sadar akan potensinya anak-anak itu? Apa ada sih nggak sadar? Oh, nggak sadar berarti pelajaran semaput. Kalau saya kita, apa murid di sekolah kita sadar betul? Nah kalau hanya sadar, ya sadar Pak. Kalau nggak sadar semaput anak-anak di sekolah. Apakah murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya kreatif, saya suka kolaborasi,
potensi? Apakah mereka hanya datang ke sekolah untuk menuntaskan kewajibannya, lalu pulang tanpa membawa apa-apa? Betul bahwa ini dari Bengkulu memiliki potensi dan bakat yang belum dieksplor. Iya, betul sekali. Ya, memang banyak anak-anak yang sadar akan bakatnya tapi memang belum dieksplor. Nah, itu apa ini? Setiap siswa memiliki karakter dan potensi yang perlu kita kembangkan sesuai dengan perkembangan IT. Bagus. Oke. Dari banyak ternyata. nulisnya banyak. Oh belum. Oke. Sadar betul bahwa saya ngapain dari sekolah, atau saya di sekolah hanya guyon, atau saya sadar bahwa di sekolah itu cuma pokoknya oleh aku udah sekolah balik gitu, atau gimana menurut ibu-ibu di kelasnya masing-masing. Oke. Murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka mampu mengembangkan kemampuan diri yang dimiliki oleh setiap siswa. Bagus. Oke, lalu apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk menjadi siswa yang kompeten maka setiap siswa harus memiliki skill. Skill ya. Skill agar siap hidup mandiri, betul? Ya. Memang dalam hidup itu setiap siswa itu memang harus sebisa mungkin kita ajarkan skill untuk bisa bertahan hidup ya, ibu-ibu ya. Gak usah dipikir mumet-mumet, Mbak. Oke. Baik ya, kita lanjutkan dulu. Jadi saya sudah punya gambaran tentang apa yang anak-anak itu percaya di masing-masing kelas. Sekarang kita warga di sekolah ini yakin untuk apakah Bapak Ibu guru yakin tentang apakah yakin tentang anak-anak? Aku yakin bahwa arek-arek iki iso, atau malah aku yakin anak-anak ini bisa. Aku yakin anak-anak ini lulus dari SD Rapi 1 bisa jadi anak hebat. Atau yakin aku lihat dulu arek koyo ngene iki. Atau seperti itu, oh ini bakal mengembangkan bakat dengan siswa di sekolah. Oke. Kita warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di sekolah. Yakin sekali Mbak Relo. Ini Bu Ida yakin kalau kita warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan sekolah dan memajukan sekolah. Nabrak nanti Bu. Nanti kalau kita majukan sekolah nabrak alun-alun. Rambak pasar enak malah, cilok siji. Enak kalau kita sekolahnya maju sampai ke pasar itu. Ojo sakno Bu, Mbak Gita mrene lho cek pasar. Nek sekolah ini maju pasar. Bimo memiliki kemampuan dalam berkarya dan berkolaborasi. Bahwa murid kita bisa mandiri mengembangkan segala bakat dan ilmu yang didapat dari sekolah. Oke, bagus. Sudah? Oh ini satu lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi siswa di sekolah dengan merdeka belajar dengan cara kolaboratif, inovatif serta berpihak pada siswa. Oke, ternyata betul Bapak Ibu guru di sini sudah punya mimpi dan sudah punya keyakinan bahwa anak-anak itu punya potensi dan keunikannya masing-masing.
warga di sekolah ini paham bahwa paham apa enggak kira-kira ya? Yo, paham apa enggak? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dari tadi pertanyaan-pertanyaan tadi bisa disimpulkan paham bahwa teknologi di sekolah belum memadai. Oke, betul sekali. Betul sekali Anda Bu Guru. Memang betul sekali. Ya, betul sekali. Oke, gak apa-apa, nanti pelan-pelan kita benahi itu. Oke, apa nanti pelan-pelan kita benahi sedikit-sedikit. Bahwa sekolah, paham betul bahwa sekolah, apakah sekolah ini bisa yang tadi Bapak Ibu impikan, yang tadi Bapak Ibu percaya bahwa anak-anak itu bisa ini, bisa mandiri, apakah kita paham bahwa sekolah ini bisa menjembatani itu semua? Coba. Ya itu dipikir itu kayak ujian ah. Tuh Pak Guru gila. Kok digawe ngeluh aku iki. Bakal pikir. Oke. Suka terbang ini. Cukup satu atau dua saja, ayo mari dikumpul nih. Siapa yang masih suka seperti itu? Mari dikumpul nih. Oke. Kita dan warga di sekolah paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak dengan diri sendiri, bergerak melakukan aksi dan menggerakkan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Bapak Kepala Sekolah, CGP selanjutnya sepertinya ini. Amin. Sekarang teluan ini. Oke ya, satu kali lagi. Ini sudah. Oke, kita dan warga sekolah ini paham bahwa masih banyak kekurangan yang dimiliki sekolah, seperti penataan sekolah yang masih kurang dan kedisiplinan dimiliki guru dan siswa. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap menjadi tonggak keberhasilan siswa. Oke, bagus. Jadi sekarang saya paham tentang isi apa yang ada di benaknya masing-masing, ada apa yang ada di pikiran Bapak Ibu masing-masing. Oke, dari situ kita perlu tahu dulu ya, sebelum menentukan visi itu kita harus tahu dulu bagaimana gambaran murid di masa depan, bagaimana tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana tentang nilai dan peran guru penggerak dan visi itu sendiri. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Coba angkat tangan yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan Indonesia itu membentuk sekolah pertamanya itu Taman Siswa, Bapak Ibu. Yang mana dia menamakan Taman Siswa bahwa dia berkeyakinan bahwa sekolah itu diibaratkan dengan sebuah taman. Taman yang indah, tempat anak bersenda gurau, tempat anak bermain tanpa ada paksaan untuk mereka ada tuntutan harus ada kriteria
minimal, harus ada menuntaskan materi seperti itu ya. Jadi sebenarnya Bapak pendidikan kita itu sudah memikirkan pendidikan Indonesia dari dulu, yang bertujuan menuntut kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun masyarakat. Jadi intinya, kalau anak-anak itu pinter tapi tidak bermanfaat di masyarakat, itu sama saja Bapak Ibu. Jadi kita itu harus menuntut kodratnya anak-anak. Anak-anak ini bagaimana dengan budaya di masyarakat sekitarnya, bagaimana kodrat zaman pada sekarang. Lalu ini nilai ya. Jadi nilai guru penggerak itu ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi tadi seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, pendidikan kita itu harus yang pertama berpihak pada murid. Itu saja dulu. Kita harus berpihak pada murid. Apa yang murid butuhkan, kita harus penuhi itu. Lalu peran guru penggerak, ini terus visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, barangkali yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah paham betul tentang profil pelajar Pancasila. Ya, kesimpulannya, guru dalam filosofi Jawa yaitu dibubulan ditiru. Apa itu dibubulan ditiru? Itu dapat menjadi teladan atas perkataan dan tindakan yang seharusnya itu dapat dicontoh oleh murid-murid kita. Gitu. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara kita juga diajarkan untuk menuntun murid. Jadi sebenarnya kita bukan mengajari, bukan mendidik, tapi menuntun anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu adalah lingkungan sekitarnya, dan kodrat zamannya itu adalah pada zaman apa anak itu hidup, pada zaman apa anak itu lahir, seperti itu. Hingga akhirnya dengan tujuan anak itu dapat menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, yang bisa bahagia dan selamat. Ingat kata-kata kuncinya, bahagia dan selamat, menjadi pribadi manusia itu sendiri dan menjadi anggota dari bagian masyarakat. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu tugas seorang guru, sebenarnya seperti itu. Tapi kenyataannya kita kan banyak sekali yang ada di lapangan ya. Nah, agar guru dapat memberikan pendidikan yang menuntut pada murid, maka guru harus memahami elemen-elemen yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Apa saja itu elemennya? Beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah ada pada visi sekolah kita, yaitu IMTAK. Oke. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global. Apakah sisanya ini sudah ada dalam visi sekolah kita? Coba kita perhatikan visi sekolah kita. Siswa tumbuh dan berkembang dengan prestasi unggul berdasarkan IMTAK dan IMTEK. Menurut Bapak Ibu semua ini, menurut Bapak Ibu semua, apakah profil pelajar Pancasila elemen mana saja yang sudah masuk ke visi sekolah kita? Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global sudah masuk? Sudah masuk? Masuk di mananya? Berkebinekaan global. IMTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, mandiri sudah masuk? Sudah di mananya? IMTEK, oke. Terus kreatif sudah masuk? Karena gini, kita bebas menentukan visi sekolah, tapi Bapak Kementerian kita itu pengen ini loh, kita ngadopsi pendidikan luhur bangsa yang sudah mulai hilang. Karena beberapa tahun akhir ini kita selalu mencontoh pendidikan dari barat, padahal pendidikan dari bangsa
tapi yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya kita sendiri gitu. Apakah inovatif sudah masuk ke visi sekolah kita? Coba, apakah sudah? Jadi dari situ Bapak Kementerian Pendidikan itu berpikir untuk merumuskan nilai-nilai pendidikan yang sesuai dengan budaya kita dalam profil pelajar Pancasila yang tadi itu, Bapak Ibu. Ya, nah diharapkan sekolah itu bisa memasukkan itu dalam visi-visi mereka, ya, agar kita dari masing-masing sekolah itu bisa maju bersama untuk Indonesia tangguh di tahun 2045. Nah, saya kemarin itu diajari buat misi sama ibu pengajar praktik, sama Bu Fasil, sama diskusi sama rekan-rekan. Monggo jenengan koreksi visi ini. Mewujudkan peserta didik yang merdeka, berbudaya, berteknologi, sehat, dan mempunyai nilai profil pelajar Pancasila. Oke, coba budaya. Adakah sudah kita menerapkan budaya di sekolah kita? Sudah Bu Bibit kan nari, mengajar nari. Ya, sudahkah kita menerapkan pembiasaan budaya di sekolah kita? Sudah, tapi adakah tadi dalam visi? Belum. Maka dari itu kalau memang tidak ada di visi, ya kita memang harus legowo kalau itu tidak diutamakan. Padahal kita memimpikan murid yang kreatif, yang inovatif. Kreatif kan bisa didapatkan dari anak-anak berbudaya. Seperti itu ya. Berteknologi. Ya, tadi ini sudah masuk dalam visi kita. Sehat. Apakah menurut Bapak Ibu bisa nggak kalau anak-anak itu sakit masuk sekolah? Seperti zaman COVID dulu, ada pandemi, semua siswa-siswa diliburkan. Seperti itu ya, ada pandemi, semua siswa-siswa itu diliburkan. Makanya, ya, setelah dirumuskan dari filosofi KHD, saya bersama teman-teman itu mencoba, sehat ini penting. Kalau anak nggak sehat, nggak mungkin bisa sekolah. Kalau anak nggak sehat, nggak mungkin bisa keluar rumah. Maka sehat itu penting. Nah, itu yang kadang terlupakan dalam sekolah-sekolah. Adanya pembiasaan Jumat bersih, adanya apa dan lain-lain itu ya. Dan mempunyai nilai profil pelajar Pancasila yang tadi itu berpendidikan global, religius, mandiri, kreatif, semuanya seperti itu ya. Nah, ini saya jabarkan beberapa komponennya. Berbudaya ini, itulah fungsinya kenapa visi itu harus berbudaya, untuk melestarikan dan mempelajari nilai-nilai positif yang ada dalam budaya. Contohnya selamatan, budaya selamatan. Kalau orang dulu ada tetangganya selamatan, semuanya pasti berkumpul untuk membantu. Cuma kalau sekarang ya mungkin catering semua, teknologi, belajar sesuai dengan kodrat zaman, sehat, fisik, jiwa, dan mental yang sehat akan membuat belajar menyenangkan. Dan ini nilai profil pelajar Pancasila: religius, mandiri, benaran, kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, Bapak Ibu, dalam tadi membuat visi, kira-kira apakah itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan visi itu? Iya, Bu Indah? Iya, Bu Galuh? Hebat kalau bisa. Kalau kita dalam kehidupan kita ya, kita majar ABCD mata pelajaran, dan kita harus menerapkan semua yang ada unsur-unsur dalam elemen visi ini. Apakah iya? Iya, saya tanya sekali lagi, apakah iya? Iya. Tidak, Bapak Ibu. Ya, kita emang tujuannya ke sini, ke visi. Tapi Bapak Ibu, kita tidak harus menerapkan semua, tapi bertahap. Kalau kita terapkan semua harus selesai, tidak akan bisa. Oleh karena itu kita harus membuat satu program yang bisa kita terapkan di masing-masing kelas kita, yang dinamakan dengan prakarsa perubahan. Ya, saya kemarin coba membuat contoh program yang simple
insya Allah bisa diterapkan oleh semuanya. Meningkatkan budaya literasi siswa sesuai dengan kodrat zaman. Literasi artinya anak itu bisa membaca, bisa belajar sesuai dengan kodrat zaman. Maksudnya itu jadi anak-anak belajar tidak hanya dari buku saja, bisa di internet, bisa dari media apa saja yang dia punya gitu. Nah, untuk mewujudkan ini Bapak Ibu, untuk mewujudkan perubahan-perubahan kecil, jadi kita jangan menyiksa diri untuk harus kita berubah yang besar. Kita mulai dari yang kecil dulu, dari diri kita dulu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau kita masih jadi guru, saya sendiri pun hanya bisa merubah pembiasaan atau budaya yang masih ada dalam kelas. Jadi saya nggak akan bisa merubah kebiasaan yang ada dalam satu sekolah. Lalu apakah dalam satu kelas itu saya harus menerapkan visi itu semua? Yo, siswa kesel pasti nih guru nih. Siswa guru nih gak masuk hari ini. Ya, kita buat satu aja perubahan dulu. Kebiasaan literasi misalnya, saya contohkan ya. Kebiasaan literasi. Nah, bagaimana saya bisa menerapkan itu? Ya kita ini ada rumusnya. Ada rumusnya. Saya juga baru tahu kemarin ini. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, bisikan dengan baca. Oke, yang pertama, kalau kita tadi mencoba membuat budaya dulu di kelas tentang pembiasaan literasi. Ya, gimana ya saya buat bagaimana ya saya bisa untuk melaksanakan itu di kelas? Ya kita diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Bu, sampai niku di kelasnya kira-kira kayak iso maca diapa nih? Kira-kira diajari apa? Kita diskusi. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Lalu kita adopsi dan kita terapkan di kelas. Dan cari tahu karakter siswa. Emang ada Pak Ustaz ajari, Masya Allah sampai guru nih kok tetap kayak iso maca. Coba kita lihat karakternya gimana. Kita lihat latar belakangnya anak-anak gimana. Ya udah. Kalau memang kita tidak bisa, ya kita laksanakan sebisa kita. Kita tuntun anak itu. Kalau memang kiranya dituntun itu gak bisa diajak melayu, aja diajak melayu Bapak Ibu. Nanti kesandung di bawah saya di bawah itu ya di boloro ya di bawah. Habis itu ambil pelajaran. Nah kita coba setelah kita buat pertanyaan tadi, sopo ya kira-kira bisa tak contoh ini. Sopo sih kira-kira tak tiru. Nah kita ambil pelajaran, mencari referensi di media dari guru, mencari referensi media sosial, pengembangan diri. Nah, apalagi sekarang sudah banyak guru-guru yang membuat konten-konten kreasi metode-metode dan media pembelajaran. Jadi banyak sekali sekarang kalau kita ingin belajar gali mimpi. Nah coba Bapak Ibu bayangkan, nanti itu kalau anak-anak sudah belajar, sudah berbudaya, berliterasi, kira-kira apakah mimpi-mimpi yang saya sebutkan tadi itu sudah terjawab? Coba Bapak Ibu renungkan ya. Ini kita buat lembar observasi dulu itu, biar tahu kalau kita itu mimpi kita terjawab. Kita melakukan kolaborasi dengan rekan guru, kita kerjasama. Jadi nggak akan bisa saya sendiri, nggak akan bisa melakukan hal-hal hebat tanpa bantuan dari ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya. Mencari konsultasi dengan sumber yang relevan. Lalu jabarkan rencana. Nah ini kita baru membuat rencana tentang program yang akan kita buat di kelas. Kita buat rencana, asesmen diagnosis, jadwal kegiatannya kapan, kegiatannya apa saja, penilaiannya bagaimana, kolaborasi tetap ya. Lalu kita atur eksekusi nih, kolaborasi, jadwal dan kegiatan literasi, konsultasi tentang kemajuan kegiatan. Nah sampai situ kira-kira kalau kita sudah membuat program-program kecil di kelas, kira-kira lambat laun apakah kita bisa mencapai visi sekolah? Bisa ya? Bisa itu. Jadi untuk mengejar, untuk mencapai tujuan ke visi sekolah tadi yang sudah Bapak Ibu buat dengan kepala sekolah, terus visi yang saya coba usulkan tadi itu tidak bisa kita mengubah
saya mau buat anak-anak itu berbudaya apa ya di kelas ya? Kebiasaan apa ya? Coba. Ada nggak Bu Pipin kira-kira? Oke, perkalian baca ya. Baca tentang literasi matematika berarti ya. Kalau dari kelas 2 Bu Indah coba. Ada nggak inisiatif, Pak saya mau buat ini di kelas saya untuk mencapai visi sekolah itu tadi? Oke, gambar karena kelas 2 ya betul. Oke, nah dari situ kan kita sudah bisa membayangkan oh ternyata nanti besok saya akan buat program kecil yang tidak menyusahkan diri saya, terutama itu yang tidak menyusahkan diri saya, karena saya juga manusia biasa, Bapak Ibu juga manusia biasa, semua kita menyusahkan tidak menyusahkan diri saya untuk berubah kebiasaan-kebiasaan kecil yang nanti menuju ke visi yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira ada ya kolaborasi dapat dengan guru, orang tua, kepala sekolah untuk menjadi sekolah? Ada ya? Ada. Emang harus perlu. Nah, kalau kita sendiri yang memprogramkan, yang bergerak, capek. Kalau kita tidak ada kerjasama, betul ya? Capek. Nah, lalu kira-kira bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Jadi tadi ada literasi matematika, satunya ada literasi menggambar ya, melalui gambar. Oke. Lalu langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rencana prakarsa perubahan ini. Oke, tadi sudah ya. Nah, kira-kira Bu Bibit ya, kalau anak-anak itu dibiasakan di kelas 4 literasi matematika, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan seperti itu ya. Kali itu butuh waktu berapa lama menurut jenengan? Iya, kira-kira anak-anak itu nggak usah sampai bisa, sampai biasa saja. Jadi ketika kita nggak masuk kelas, anak-anak itu tiap pagi sudah belajar itu, sudah membaca itu 1 kali 1, 2 kali 2, bisa seperti itu. Berapa lama kira-kira membutuhkan waktu? 10 menit bisa ya, berarti bisa kan dengan langkah kecil. Memberatkan nggak kira-kira? Tidak ya, tidak kan ya? Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu yang sebenarnya itu yang diinginkan menurut filosofi Gajah Dewantara itu. Yang kemudian diinginkan Kementerian Pendidikan, Bapak Menteri Pendidikan kita seperti itu. Ya, kita buat satu program kecil yang bisa membudaya ke anak-anak, yang bisa jadi pembiasaan ke anak-anak, sehingga ketika kita tidak ada di kelas itu tetap terlaksana. Dan itu jangan sampai memberatkan kita sebagai seorang guru, karena kita juga manusia dan punya batas kemampuan. Dan batas kemampuan masing-masing orang emang berbeda. Ada yang aku gak popo wis sampai bengi aku kerja gak masalah. Ada yang aku lek wis kesel Pak pengen turu ae sore. Ada seperti itu ya enggak? Iya. Jadi intinya itu yang pengen apa ya? Pengen disosialisasikan, pengen dikasih tahu ke orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira dari visi yang ini tadi, kira-kira misalnya saja kita ini lagi sedang rapat pembentukan visi. Ini ada nggak yang mau ditambahin kira-kira visi? Apa tetap seperti ini saja? Ditambahin apa Bu? Berbudaya. Iya. Sehat betul. Dari COVID kemarin kita belajar banyak ya bahwa kesehatan itu penting. Betul. Siswa tumbuh dan berkembang dengan prestasi unggul berdasarkan impact dan impact. Berarti kita nanti mungkin ditambahin dengan budaya dan sehat ya. Oke, nanti kalau kita ada waktu kita bisa kumpul dengan semua rekan-rekan guru yang ada, kita bahas, lalu kita buat program kecil-kecilan di kelas, lalu kita bertukar pikiran untuk bagaimana cara kita untuk mencapai visi ini. Gitu kan? Dari sini Bu Pipit, saya mau kasih tanya dulu, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Dari yang kita diskusikan tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Memahami siswa betul.
dijak Melayu, kita ajak Melayu. Ya, kalau gak bisa dijak Melayu, kita ajak melaku. Kalau gak bisa kita ajak melaku, ya awet dia melaku alon. Lek gak bisa dijak melaku alon, tepakno becak ae wis gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Ya. Itu yang kedua, kita juga harus membuat program-program itu biar kita sebagai guru itu lebih tenang, lebih nyaman dalam bekerja. Kita juga harus menerapkan kolaborasi dengan sesama rekan guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Barangkali nanti ibu dan bapak ada yang mau ditanyakan atau ada Pak saya punya ide seperti itu, monggo kita diskusikan di sesi kedua seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan atas pemaparannya tentang visi, bagaimana membentuk visi ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Johan, menyesuaikan antara visi sekolah dan visi guru penggerak Bapak Kepala Sekolah. Monggo mungkin Pak Johan bisa menampilkan visi sekolah beserta visi guru penggeraknya. Bagaimana menurut Bapak Kepala Sekolah? Mungkin ada yang bisa diadopsi dari visi guru penggerak yang sudah Bapak Johan buat atau bagaimana? Monggo Bapak. Mewujudkan peserta didik yang merdeka. Isinya di mana? Terima kasih. Visi sekolah, siswa tumbuh dan berkembang dengan prestasi unggul berdasarkan IMTAK dan IMTEK. Sekarang visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang merdeka berbudaya, berteknologi, sehat dan mempunyai nilai profil pelajar Pancasila. Sangat bagus ini. Kiranya cocok dilaksanakan di sekolah kita, karena mewujudkan prestasi didik dan jelas kita namanya para guru yang jelas peserta didik itu berusaha, baik gurunya juga ada merdeka, ya merdeka belajar dan merdeka mengajar, mewujudkan peserta didik yang merdeka berbudaya, berteknologi, sehat dan mempunyai nilai profil pelajar Pancasila. Sangat baik dan bisa diterapkan di UPTT Satuan Pendidikan SDN Raduji 01. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, sekarang bagaimana menurut Bapak Johan? Sekiranya ini visi sekolah tadi sudah ada lampu hijau ya dari Bapak Kepala Sekolah bahwa visi sekolah ini mungkin masih bisa diotak-atik gitu ya Pak. Oh, iya. Ini visi sekolah sudah berjalan berapa tahun Bapak? Yang guru yang ada di Ada sini merancang 6 bulan belum 4 6 tahun lagi. Sudah waktunya mungkin dirombak. Iya. Gitu, oke. Karena visi sekolah itu kan mewujudkan cita-cita anak didik untuk masa depan. Kira-kira visi tadi sudah dipaparkan Bapak sama Bapak Johan bahwa visi sekolah ini menurut beliau perlu dikembangkan lagi berdasarkan ini IMTEK dan IPTEK-nya. Mungkin lebih visi guru penggerak yang Bapak Johan buat ini lebih spesifik. Beliau menuliskan mewujudkan dari bentuk kalimatnya juga. Menurut saya ini
sudah pas yang dibuat oleh Bapak Johan mewujudkan. Memang visi itu tujuannya adalah mewujudkan yang ditambahi dengan yang merdeka berbudaya, sudah tercatat sesuai dengan profil berteknologi sehat. Nah, di sini Bapak saya juga terinspirasi oleh Bapak Johan. Saya sangat surprise tadi, sehat. Kalau murid, tidak hanya murid ya Pak ya, Bapak Ibunya semua warga di sekolah ini kalau tidak sehat apa bisa mewujudkan visi. Nah, tadi saya di sini terinspirasi dari Bapak Johan. Nanti visi saya yang ada di sekolah mungkin saya adopsi lagi, mungkin saya koreksi lagi. Saya tambahi dengan kata-kata sehat. Nah, disinilah gunanya kita semua untuk belajar bersama. Mungkin dari ide-ide Bapak Ibu guru yang ada di sini, mungkin nanti bisa ditampung ya Bapak Johan. Nah, untuk untuk menggodok visi guru penggerak yang akan Bapak Johan buat. Mungkin ini yang bisa saya tulis nanti di Bapak Johan, visi guru penggeraknya punyanya jenengan yang ada di SDR Bibuji ini ya yang nanti saya terapkan yang nanti saya buat laporan dan Bapak Johan siap untuk merubah visi sekolah. Insya Allah karena saya mendapat banyak dukungan dan selama teman-teman itu mau berkolaborasi dan saya yakin bahwa kekeluargaan di SDN Al Budi Satu ini sangat bagus sekali Bu. Insya Allah bagaimanapun tantangan pendidikan ke depannya kami siap. Oke, pertanyaannya bukan Pak Johan siap tapi apakah dari jawabannya saya kami siap Bu. kalau saya pribadi tidak bisa kalau saya sendirian Bu. Tapi kalau kami bersama-sama pasti bisa. Betul sekali, terutama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya Pak Johan ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah tetap diberi sehat walafiat sehingga bisa mewujudkan visi dari sekolah ini, kemajuan dari sekolah ini. Oke, sampun kurang lebihnya saya di sini mohon maaf apabila selama tadi sudah membuka awal ada salah-salah kata kurang berkenan dari Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Johan dan seluruh warga di sini bisa tercapai, terwujud utamanya untuk anak-anak semua kembali